Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita mau lanjut lagi di rumah lahan durian. Ini si Ayah. Kita mau cek kondisi anaknya dulu. Senang kali dia kalau dielus-elus teman-teman. Kita mau cek dulu anaknya apa masih sehat-sehat. Semoga masih sehat-sehat ya. Habis itu kita langsung mau tanam bibit terong teman-teman, sambil kita lanjut kegiatan lainnya. Halo unyu-unyu, lagi tidur teman-teman, kita bangunin. Ini si Oyen, ini si pulang 3, ini jantan nggak ya teman-teman? Kita cek lah. Dia juga udah bangun juga, kita cek. Ciluk. Bah. Oh, ini jantan teman-teman. Ini jantan tangguh ini nanti. Wow, belang 3 kau ya. Ya. Belang 3 kau ya. Bukan cuma belang 3 ini teman-teman. Belangan. Kita bangunkan. Ibumu masih makan si Ayah. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi buat aktivitas kita. Nah oke teman-teman, jadi hari ini kita mau nanam bibit terong lagi. Ini ada 2 jenis, ada yang terong ungu, ada yang hijau yang panjang teman-teman, ataupun yang biasa. Nah karena bedeng kita baru separuh yang selesai, jadi untuk nanam cabai belum kita tanam lagi ya teman-teman, karena nanti itu insya Allah kita bakal usahain lebih luas lagi untuk cabainya, karena itu kan jangka panjang. Nah, proses pembibitannya pun lama. Dan proses pembibitan cabai juga kan masih lama. Jadi di musim kemarau ini kita tanam ini dulu. Kebal di kemarau terong. Ya ini kan agak kebal dia di kemarau. Nah oke teman-teman, sekarang kita mau langsung untuk tanam bibit terongnya teman-teman. Nah kita bawanya kayak gini aja, kayak tahun 90-an. Keinget kalau ibu-ibu itu ke sungai bawa pakaian ya kayak gini teman-teman. Kalau musim kemarau tiba, nah, ibu-ibu bawanya pakaian berbondong-bondong ke sungai, bawa pakaian kayak gini teman-teman. Nggak lupa sama bocil-bocilnya ikut di bawah. Kalau enggak, anak-anak yang jualan gorengan tahun 90-an tuh kayak gini teman-teman. Sampai tahun 2010 masih banyak yang seperti ini. Denny lahir tahun 2001. 2000 Denny udah ingat masih banyak ibu-ibu yang ke sungai bawa pakaian kayak gini. Oke, sampai ini Bapak udah mulai. Tripodnya sangat estetik teman-teman, muter-muter. Tripodnya muter-muter, udah rusak dan belum ada rezeki buat ganti. Kita pakai ini aja lah dulu. Nah, muter lagi. Nah, ini untuk barisnya sama sekalian lubang teman-teman. Untuk kita nanam terongnya di sini. Ini kemarin kita bersihkan. Dan Denny mau jemput air dulu dalam drigen untuk kita nyiram tanahnya biar tanahnya basah teman-teman. Jadi nanti pas kita nanam bibitnya itu nggak layu lagi. Aduh teman-teman, bibit durian kita ada yang patah. Ini karena angin kemarin kencang teman-teman. Aduh sayang. Ini udah besar, tapi karena daunnya lagi bagus, berat nih teman-teman. Angin kuat, musim angin. Karena ini kan lahan kita di lokasinya di gunung, jadi angin kuat, patah teman-teman. Aduh sayang. Paling ini nggak lama lagi udah waktunya kita buat pangkas lagi. Ini kemarin sempat rusak dan udah bagus lagi teman-teman.
Ini sekarang. Aduh sayang. Pali ini bagus loh teman-teman. Besar itu patah. Langsung aja eksekusi langsung. Mungkin kalau yang kayak gini mungkin nanti bagusnya dipasang kayu penopang lagi. Biar nggak patah dia. Sayang pokoknya dahannya patah. Ampun beratnya teman-teman. Nah ini estetik namanya. Aduh. Estetiknya topi bersambungkan ember. Poro-poro tanahnya so ulang pupu menyiram jadi mengendap air naik. Nah langsung menyerap kan. Nah oke teman-teman, ini bibit terong ungu. Jadi tanahnya kita siram dulu. Baru di poro-poro. Baru tanah yang udah kita siram, jangan lupa kita poro-poro teman-teman. Biar mengendap air Kayak naik, bikin jangan adonan kue. biar jangan langsung meresap tanahnya kan. Tetap basah. Tetap basah, kita poro-poro seperti ini. Kayak bikin kue seperti ini teman-teman. Tapi ini dalam media perkebunan, bukan media pemasakan kue. Ini media perkebunan. Jadi biar tanahnya nggak kering, terong bibitnya nggak layu teman-teman. Tetap mengendap airnya itu. Karena ini kemarin bibitnya kita pembibitannya itu dalam plastik juga teman-teman, seperti ini.
agoy. Nama agoy udah naribut sayo. Nabontar nawar tali. Oh. Nah, oke teman-teman, kita udah selesai untuk menanam bibit terong ungunya teman-teman. Jadi sampah nih nggak dikumpul. Nah, oke teman-teman, kita udah selesai buat nanam bibit terong. Kita mau ke pondok lagi, istirahat minum karena cuacanya udah panas. Kita ngambil timun dulu teman-teman. Bismillah, kita panen. Masih natural, alami di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Pirenggo juga paling suka kalau timun teman-teman. Nanti kalau kita ngasih makan dia ke hutan sana, kita bawa timun lah. Oke, kita lanjut. Kita istirahat dulu teman-teman, soalnya ini udah siang, cuacanya juga panas. Tuh bapak ngambil ngambil nangka. Enakan yang masih kayak gini masaknya. Ini sebenarnya belum terlalu masak, ini masih mengkal. Kayak apel rasanya kalau kayak gini. Tapi kalau kayak gini kata bapak kayak apel rasanya. Dia belum terlalu dayuk dan tidak keras juga teman-teman. Jadi kayak apel, kayak berdorak-dorak gitu. Rasanya memang hebat.
nangka kita ini manisnya itu. Itu dari tadi bunyi-bunyi. Itu apa teman-teman? Monyet, lutung jambul yang albino tuh. Dia di pinggir kebun. Dia bunyi-bunyi dari tadi karena dikongkongi. Merintih-rintih. Karena tadi sama guguk ini di bawah. Karena tadi waktu si guguk kita dilepas, dijaga sama si guguk di bawahnya, digonggongi teman-teman. Jadi mungkin dia takut, makanya suaranya kayak gitu. Tuh. Nah, suaranya lain kan teman-teman? Kayak hantu. Nah tuh. Itu yang putih itu. Nah itu yang putih, yang albino yang bunyi. Tuh kita shoot sedikit. Teman-teman, yang putih tuh. Itu yang putih. Ini yang albino. Tapi ngeblur. Ini lutung jambul yang albino, warna putih. Dia nggak mau pergi dari kawasan dekat kebun kita. Tapi dia tidak mengganggu tanaman teman-teman. Tuh. Tuh gerak dia. Itu yang makannya itu. Lagi santai dia di situ. Nah oke teman-teman, Denny sama Bapak ada rencana kita mau bikin nangka ini di bawah pokok yang di sana, dan coba kita bikin HP di bawahnya situ, kita rekam. Siapa tahu si albino mau turun dan makan buah nangkanya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita mau masak kopi. Jadi sambil istirahat, sambil kita minum kopi sebentar teman-teman. Udah bisa ini. Ini teman-teman, Bapak baru saja cabut kacang tanah. Yang pertama kita tanam di belakang pondok nih. Udah lumayan tua. 2 minggu lagi. Nah 2 minggu lagi bisa kita cabut teman-teman. Dan alhamdulillah harga kacang tanah lagi bagus teman-teman. Buahnya pun lumayan kan. Ya. Bagusnya. 1 rumpun ini. Panen 2 minggu lagi baru kita bisa cabut semuanya teman-teman. Nah. Ya. Cek.
Nah, kita ngopi dulu teman-teman. Eksperimennya gagal. Lutungnya ataupun lutung jembulnya nggak mau turun teman-teman. Dia malahan lari ke atas sana. Mungkin karena baru pertama kali, Denny ada rencana sama bapak, kita mau kasih makan dulu, nanti udah biasa dia turun ke bawah. Baru pas kita dapat momen yang bagus, baru kita rekam dari dekat, kita bikin kamera sambil kita kasih lagi umpan pancingan biar dia turun makan teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa lihat jelas si lutung albino. Ngopi dulu teman-teman. 3 kali 4 kali kasih makan dulu kan, lama-lama terbiasa baru kita pasang itu. Situ ada pisang itu di kebun jagung. Ya pisang yang agak muda Masih itu. panas. Kalau pisang yang masak nggak mau itu, kalau siapa ini yang agak muda pisangnya baru. Kalau lutung jambul memang gitu teman-teman. Kalau kita kasih makan pisang yang masak, dia masih kurang suka. Tapi kalau yang mentah, yang agak muda sedikit kata bapak, dia paling suka itu. Makanya pisang kita yang di pondok hutan itu nggak pernah tua. Belum sempat tua udah habis. Itulah kalau bukan lutung jambul, si beruk lagi. Tapi kalau si beruk bukan cuma pisangnya yang dimakan, sama pucuknya pun dimakan teman-teman. Yang belum berbuah itu. Kalau kita kasih makan umpan pisang yang masak sampai busuk situ nggak disentuh sama orang. Curiga aja dipikirnya itu ada apa-apanya. Itu pintarnya binatang itu. Dia pikir kita bikin racun teman-teman. Kalau kita kasih pancingan umpan pisang masak, tapi kalau matah dia cepat turunnya tuh. Kasih makan kates pun nggak disentuhnya. Tapi kalau di pokoknya sama pokok-pokoknya dimakan sama orang itu. Mungkin itu karena kebiasaan di daerah kita teman-teman. Ya kadang orang-orang yang berkebun was-was juga dengan tingkah sama kelakuan si beruk sama si lutung ini, karena populasinya memang masih sangat banyak teman-teman. Jadi mungkin karena mereka was-was dan resah, tanaman habis semua, makanya sering dikasih racun. Makanya akhirnya si lutung daerah sini tuh kalau kita kasih pisang yang masak ataupun pepaya, kates, dia nggak mau turun teman-teman, nggak mau makan. Sampai busuk pun dibiarkan. Tapi kalau katesnya masih di pokok, di pohonnya itu, baru sama pokoknya pun kata bapak dihabisin. Kalau musim jengkol beratus itu datang itu si peruk itu. Belum bisa Ada diminum, 3 panas. rombongan, 3 rombongan sini beratus itu satu rombongan. Kalau Denny live di sini waktu nginap malam kayaknya ada nggak ya yang nonton teman-teman? Denny ada rencana juga mau coba-coba live sambil nanya-nanya sama teman-teman. Bagusnya kita kontennya arah kemana, dan ya sambil tanya-tanya lah apa yang teman-teman mau tanyakan. Jadi kita live jadi kayak ngobrol gitu. Tapi kalau live nanti takutnya nggak ada yang nonton. Tapi kita coba juga lah. 2 hari lagi kita nginep baru kita bikin live di sini malam. Kalau bapak sering live sini sama hantu sendirian. Bapak live sama hantu. Kopinya masih panas banget teman-teman, belum bisa diminum. Nanti kalau diminum juga habis kebakar lidah. Live di sini itu yang takut bukan hantu, sini beruang yang agak banyak. Kalau daerah Denny itu beruang yang agak banyak sini kata bapak. Apalagi musim durian. Itulah. Apalagi ini kan udah mau musim durian kan pak. Bentar lagi kalau kita nginep mungkin bisa juga kita sambil rebus kacang tanah. Itu kan udah lumayan tua. Ini udah enak ini kita kalau kita rebus. Banyak yang tinggal ini kayaknya. Karena tanah gunung lah. Kalau daerah Denny itu yang bagus tuh tanam kacang tanah kayak gini teman-teman. Itu daerah pinggiran sungai. Pinggir sungai besar sana itu karena agak berpasir kan tanahnya itu. Iya. Karena Mudah tanahnya itu mencabut. agak berpasir. Jadi kita nyabutnya itu mudah. Kalau di gunung harus pakai cangkul, kalau enggak banyak yang tinggal. Nih, banyak yang tinggalnya. Itu lebat buahnya. Tapi itu. masih bisa kita gali teman-teman. Apalagi ini kemarau agak keras tanahnya kan, dicabut banyak yang tinggal. Nah ini paling enak ini yang kayak gini. Kalau kita rebus.
Sama kulit-kulitnya enak. Sama kulitnya pun enak. Itu Oke lah. Orang kampung nggak dibuang itu kulitnya kalau Oh. direbus. Makan sama Kulitnya ini kulit-kulitnya. pun dimakan, kecuali yang kayak gini teman-teman. Kalau udah agak keras kayak gini baru nggak kita makan lagi. Nggak mungkin Kalau juga kita istilah- makan. Kalau istilah kacang lupa pada kulitnya nggak jumpa sama orang kampung. Kalau ini rebus habis sama kulitnya itu yang muda itu. Kalau yang muda-muda ini nggak ada istilah Nggak ada kacang yang lupa tinggal kulit. kulitnya. Habis semua kulitnya pun. Kecuali udah agak keras teman-teman, udah agak tua kayak gini. Nggak mungkin juga kita makan kan. Setelah kita istirahat dulu bentar lagi, baru kita sambung kerja lagi teman-teman.